Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu. Dan sungguh nikmat kita bisa melaksanakan sholat subuh secara tepat waktu. Karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Maka oleh karena itu, mari kita berdoa terus semoga Allah meneguhkan dan mengistiqomahkan kita untuk selalu taat kepadanya, wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid. Dengan demikian semoga Allah ridho dan sayang kepada kita sehingga kelak kita akan dimasukkan ke jannahnya. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan sebuah surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mutaffifin, ya, yang masih sangat relevan dan kontekstual, khususnya dalam situasi hari-hari terakhir ini di negara kita. Dan teman-teman sekalian, cukuplah Al-Quran menjadi pemberi peringatan, ya, yang paling besar, kitab suci yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian, Al-Quran mengecam berbagai perilaku buruk, di antara lain adalah kecurangan. Dan salah satu surah dalam Al-Quran adalah surat Al-Mutaffifin. Secara kebahasaan surat Makkiyah ini diturunkan di Mekah, artinya orang-orang yang curang. Surat ini terdiri dari 36 ayat dan dibuka dengan ayat pertama yang isinya peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang. Saya bacakan teman-teman sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qatalu 'alan nasi yastawfun وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Nah, teman-teman sekalian, mengutip buku Asbabul Nuzul, sebab turunnya Al-Quran, tafsir tentang ayat itu dijelaskan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata sebagai berikut. Ketika Nabi SAW baru saja tiba di Madinah dalam rangka hijrah dari Mekah,
Orang-orang di sana masih sangat terbiasa mengurang-urangi timbangan dalam jual beli. Allah lantas menurunkan ayat celakalah bagi orang-orang yang curang. Maka setelah turunnya ayat ini, mereka khususnya orang-orang muslim di Madinah selalu menepati takaran dan timbangan. Demikianlah masyarakat Yathrib, nama sebelum Madinah, awalnya terbiasa dengan praktek-praktek kecurangan. Dengan kedatangan Rasulullah SAW yang membawa risalah Al-Quran, maka tidak ada lagi yang berani mempermainkan takaran. Para pedagang di Madinah berubah menjadi pebisnis yang paling jujur di seantero Arab. Teman-teman sekalian, kecurangan yang disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak sekedar dalam praktek jual beli, melainkan lebih luas lagi. Mutaffifin juga dapat merujuk pada mereka yang gemar mengurangi hak orang lain. Mereka itulah yang diancam dengan suatu kecelakaan besar. Allah mengancam akan memasukkan mereka ke dalam neraka wel, lembah di neraka jahanam yang sangat dahsyat seksanya. Kecurangan yang diancam dengan seksa neraka itu sekali lagi tidak sebatas perkara niaga atau bisnis jual beli, itu juga berkenaan dengan kehidupan orang di tengah keluarga, masyarakat, dan negara. Siapakah yang patut disebut sebagai pelaku kecurangan? Yakni seseorang atau sekelompok orang yang meminta keistimewaan, penghargaan, atau pelayanan bagi diri sendiri atau golongannya saja. Terhadap orang lain atau golongan luarnya, mereka bersikap masa bodoh. Mereka bersikap partisan, bahkan ketika kewajibannya untuk bersikap adil seadilnya dan setransparan mungkin. Nah, teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, pada konteks pemilihan umum, pemilu, dan pilpres seperti yang baru saja telah kita laksanakan, ratusan juta rakyat Indonesia telah menggunakan hak pilihnya. Mereka telah mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS dengan harapan suara mereka dapat ditampung dan dihitung secara cermat dan adil. Mereka tentu saja tidak menginginkan adanya pengurangan ataupun penggelembungan suara yang tidak semestinya, baik itu kepada kandidat pilihannya, apalagi yang bukan pilihannya. Dalam konteks ini surat Al-Mutaffifin khususnya ayat 10-18 menjadi relevan. Mari saya bacakan ya. Ayat 10-18. Biasa ya, malah kepencet hilang ya. Surat Al-Mutaffifin, sabar teman-teman ya. Ayat 10-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul yaumaidil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu muqtatin asim idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawmaidin lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadal ladzi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan di Iliyin. Ya, ini sampai 17 ini sebetulnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi di dalam konteks kita melaksanakan pemilu ini, surat Al-Mutaffifin ini menjadi sangat relevan ya. Dan bagi kalian, terutama yang muslim ya, di mana Al-Qur'an sudah kalian yakini sebagai pedoman hidup ya, yang harus ditaati, tetapi kemudian dalam prakteknya kalian melakukan suatu perbuatan yang termasuk dalam lingkup kecurangan, maka surat Al-Mutaffifin cukuplah menjadi peringatan bagi kalian ya. Jadi ini bukan perkara main-main. Nanti kelak kita di akhirat akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita ya. Apalagi dalam kaitan dengan masalah kecurangan ya. Dan kita melihat betapa kecurangan ini menjadi sesuatu yang kemudian menjadi lazim ya, seolah-olah adalah suatu kelaziman ya, karena dalam rangka untuk meraih kemenangan sehingga dihalalkan segala cara. Teman-teman sekalian, surat Al-Mutaffifin menjadi lonceng yang memperingatkan kita semua, jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan kecurangan ya, hanya karena syahwat kita untuk meraih kekuasaan, untuk meraih kedudukan, untuk meraih keistimewaan dalam hidup, tetapi dengan melanggar aturan ya, dengan melanggar asas-asas keadilan ya, asas-asas transparansi ya. Ada hal-hal yang disembunyikan untuk keuntungan golongannya saja, tetapi kemudian terhadap orang lain mereka melakukan sesuatu yang zalim ya, mengurangi takaran, mengurangi angka, mengurangi jumlah suara. Ini adalah bagian dari peringatan yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, untuk selalu bisa menyampaikan perkara-perkara seperti ini dan istiqomah ya. Istiqomah ini yang susah adalah berbuat istiqomah. Terima kasih, kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikan materi ini ada kekurangan, kesalahan kata ya, maka mohon dibukakan pintu maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.